Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Ana Ustaz, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kepada keluarganya dan juga para sahabatnya. Semoga kita senantiasa istiqomah di atas sunnah hingga datangnya al-yakin. Semoga Allah memberikan atau mengangkat virus corona ini secepatnya dari negeri kita dan di dunia ini pada umumnya. Hari ini kita menunjukkan materi kita, yaitu tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Setelah menyelesaikan PH hari ini, waktunya untuk menyimak materi berikutnya. Silakan dipersiapkan buku berkaitan dengan pembelajaran kali ini. Ada materi yang akan kita pelajari kali ini. Di pembelajaran pertama masih terkait dengan wawancara. Yang kedua, mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat yang tepat, menjelaskan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan yang tepat. Di pembelajaran keduanya, menganalisis hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan yang terperinci, menjelaskan teknik membuat montase dengan benar dan mampu membuat montase dengan benar. Kita masuk ke materi yang pertama, tentang wawancara. Beberapa materi penting berkaitan dengan wawancara yang sudah Ustaz kumpulkan. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, nanti tinggal ditambah-tambahkan aja. Yaitu tentang pengertian wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan seorang untuk memperoleh data atau informasi. Wawancara adalah orang yang melakukan tanya jawab dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Narasumber adalah orang yang menjadi sumber informasi atau orang yang beri informasi. Sebelum melakukan wawancara, hendaknya mempersiapkan segala hal yang membantu kelancaran kegiatan wawancara, seperti membuat janji dengan narasumber, membuat daftar pertanyaan, membawa alat tulis, dan recorder. Dalam melakukan wawancara, hendaknya diperhatikan penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam wawancara adalah bahasa yang baku. Kemudian membuat laporan hasil wawancara yang terdiri atas latar belakang, maksud dan tujuan wawancara, topik wawancara, waktu dan tempat kegiatan wawancara, laporan hasil wawancara, dan kesimpulan dari hasil wawancara tersebut. Kemudian ketika melakukan wawancara, hendaknya memulai dengan saling sapa dan mengajukan pertanyaan yang ringan. Berpakaian rapi, hindari meminta kepada narasumber untuk mengulang jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya kita sampaikan. Kemudian yang terakhir, ketika selesai melakukan wawancara, jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada narasumber karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada kita. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat yang tepat. Bacalah cerita berikut ini, halaman 95. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagaikan deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumbuk-tumbuk dan didiamkan sekitar 2 bulan. Campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos.
Pupuk kompos itu disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jaja. Apa yang dilakukan oleh Pak Jaja adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Ya, kenapa dari kan banyak tadi sampah daun yang berserak dipungutin. Kalau misalnya ada sampah-sampah itu dipungutin, otomatis lingkungan jadi bersih. Kemudian Pak Jaja itu diolah dia lagi. Daun-daun tadi campur dengan kotoran ternak kan, didiamkan sampai 2 bulan. Nanti apa? Digunakan lagi untuk kesuburan tanah, untuk kesuburan tanaman-tanamannya, sehingga tanamannya dan binatang ternaknya mungkin dalam keadaan sehat, bugar, hijau, seperti itu. Dari petualangan itu, Dai dan teman-teman semakin peduli lingkungan. Tentunya, kamu juga memiliki cerita peluangan seru. Misalnya pengalaman kerja bakti, menanam pohon di sekitar rumah, atau di saat liburan ke rumah sanak saudara. Seperti itu ya. Di sekolah juga kita kadang melakukan kerja bakti, memungut sampah, sampah daun-daun. Kak sekolah kita sekarang udah banyak tanaman-tanaman, Masya Allah indahnya. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu menjelaskan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan tepat. Kebun Pak Jajak subur, panen padi melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Ini tandanya tanaman dan hewan ternak Pak Jajak itu dirawat dengan baik. Ya, diberi makan, bersihkan kandangnya, dikasih mungkin vitamin atau macam-macamnya. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah karunia dari Allah dengan sebab ketekunan dalam merawat tumbuhan dan ternaknya. Jadi, sekecil apapun nikmat yang kita terima, itu semua datang daripada Allah. Manusia hanya berusaha saja mencari sebab ikhtiar. Adapun hasil itu semua tergantung kepada Allah. Jika Allah kehendaki, maka Allah akan berikan rezeki yang melimpah dengan hewan ternak yang subur atau tanaman-tanaman yang subur dengan subur. Tapi jika tidak Allah kehendaki, bisa jadi Allah buat mati tanamannya atau binatang ternaknya juga mati. Seperti itu. Maka selayaknya seseorang bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang telah Allah berikan, baik itu nikmat yang sedikit ataupun nikmat yang banyak. Karena Allah lah yang menentukan siapa yang Allah tambah rezekinya dan siapa yang Allah tahan rezekinya. Termasuk dengan apa yang terjadi pada Pak Jaja ini. Lanjut. Perhatikan gambar di samping. Di situ ada beberapa gambar itu. Silakan lihat di buku antum ya. Amati gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang merawat. Nah, di sini di video ini udah Ustaz isi ya. Mana tanaman dan mana hewan ternak yang terawat. Ya, kambingnya gemuk. Tuh yang Ustaz centang itu tandanya tanaman atau hewan yang gemuk. Yang enggak sehat yang bagaimana? Lihat. Ada yang udah mati tanamannya, layu, ini ada sapi yang kurus, nampak tulangnya nggak terawat. Ada yang tanamannya banyak busuk, ya kan, udah mulai busuk-busuk daunnya. Tuh cabenya layu. Seperti itu. Ini tidak terawat ya. Adapun yang terawat itu tanamannya gemuk, tumbuhan yang terawat itu hijau, daunnya bermekaran. Nah, seperti itu. Sikap perbuatan di samping adalah salah satu cara peduli lingkungan yang harus senantiasa ditumbuhkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Allah Ta'ala sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab
dan teladan bagi lingkungannya. Baik, kita masuk ke pembelajaran kedua, halaman 101. Materi yang pertama, menganalisis hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan dengan terperinci. Ya, ada beberapa kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Yang pertama, menjaga dan melestarikan lingkungan. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, membersihkan lingkungan yang kotor. Yang keempat, melakukan gerakan hemat energi. Yang kelima, melakukan sosialisasi akan pentingnya menjaga lingkungan. Nah, ini sedikit saja. Jika antum mau menambahkan boleh, itu lebih bagus. Karena kewajiban kita itu banyak ya di lingkungan. Nah, adapun hak masyarakat terhadap lingkungan, ini juga hanya sedikit saja. Yang pertama, berhak mendapatkan lingkungan yang rapi, yang resik dan sehat. Resik itu mungkin enak dipandang, mungkin seperti itu. Kemudian berhak mendapatkan udara yang sehat dan bersih, berhak mendapatkan air yang sehat dan bersih, ya, berhak memanfaatkan lingkungan dalam hal budidaya dan menikmati hasil dari tanaman yang dibudidayakan. Nah, ini merupakan kewajiban dan hak masyarakat terhadap lingkungannya masing-masing. Ini penting ya, karena kalau kita ingin hidup tenang, nyaman, tentram, damai, adem, ayem, dan segala macamnya, wajib menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya ini. Materi yang kedua, menjelaskan teknik membuat montase dengan benar dan mampu membuat montase dengan benar. Di subtema 1 kita belajar kolase. Di subtema 2 kita belajar mozaik. Alhamdulillah banyak dari antum yang sudah mengerjakan, yang sudah mengumpulkan. Ya. Nah, sekarang kita membuat montase. Apa itu montase? Montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Jadi misalnya gini, ada di koran gambar bunga digunting, terus gambar mobil digunting lagi, ada gambar rumah digunting, nanti disusun di kertas HPS, ditempel, disusun rapi agar terlihat menarik. Nah, seperti itu. Lihat pada video ini. Gambar disampingkan. Dia menggambar apa itu? Pertama dia lukis mungkin atau dia kasih lem itu gambar langit. Kemudian nanti dia tempelkan. Dia ada buat tempel di gambar pohon dan seperti itu. Sehingga membuat hasil gambar yang baru dari potongan-potongan gambar itu. Nah, itu maksudnya dari montase. Adapun cara membuatnya, yang pertama alat yang dipakai itu gunting. Kemudian bahannya majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kertas HVS atau karton, kemudian lem. Langkah-langkahnya silakan dibaca sendiri dan disimak sendiri di buku antum ya. Nah, silakan dibuat montasenya. Jadi tugasnya hanya membuat montase saja. Ya, antum tengok, mungkin ada majalah Wildan dulu yang udah nggak kepakai. Nah, boleh itu bisa dipakai, atau koran-koran bekas atau majalah-majalah bekas, bisa dipakai. Nanti dicari kertas HPS, disusun rapi-rapi, nanti difoto dan diupload lagi ke Google Classroom seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, tugasnya seperti yang saya sampaikan tadi ya, membuat montase sesuai dengan instruksi yang ada pada buku antum halaman 106. Setelah selesai, silahkan diupload di Google Classroom. Nanti Ustaz sediakan tempat untuk menguploadnya. Alhamdulillah materi sudah selesai ya. Semoga memberikan materi yang singkat ini memberikan manfaat bagi antum semuanya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Barakallahu fikum.